Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda datang ke sebuah acara misalnya seperti reuni atau ke pertemuan lain yang mempertemukan Anda dengan teman-teman lama Anda yang sudah lama tidak Anda temui? Saya pernah mengalaminya. Dan satu kali saya pernah berjumpa dengan seorang teman lama dalam sebuah reuni. Dulu kok rasanya teman ini tidak begini ya? Tapi sekarang orang ini kok berubah drastis. Rasanya sekarang jauh lebih dewasa, jauh lebih berkarisma, berwibawa, dan seterusnya. Mungkin Anda juga pernah mengalami pengalaman yang sama. Berjumpa dengan orang yang dulunya begini, tapi sekarang kok sudah bertumbuh pesat, sehingga kesannya kok pangling begitu. Ada yang berbeda dengan orang ini. Dan pertumbuhannya sangat hebat. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam pertumbuhan, itu selalu ada kondisi lama, kondisi baru. Dulunya begini, sekarang begini. Dulunya mungkin saya masih biji, atau dulunya mungkin saya masih tunas kecil. Kalau sudah bertumbuh, maka dia mungkin akan jadi lebih tinggi, mungkin mulai bercabang, mulai berbunga, bahkan mungkin mulai berbuah. Dan mungkin buahnya semakin lama semakin banyak. Itulah yang disebut sebagai pertumbuhan. Sekali lagi, ada kondisi lama, ada kondisi yang baru. Firman yang akan kita dengarkan pada minggu ini, yaitu minggu biasa ke-28 tahun C, itu ingin mengajak kita untuk merenungkan apa pertumbuhan itu. Dan apa yang harus dilakukan supaya kita senantiasa bertumbuh. Mari kita lihat bersama Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Ini adalah kisah yang mungkin bagi sebagian dari Anda adalah kisah yang sudah biasa Anda dengar. Sudah sering Anda dengarkan. Yaitu kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Singkat cerita, ada 10 orang kusta datang kepada Yesus minta disembuhkan. Kemudian Yesus menjawab, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada para imam." Kemudian mereka mengikuti apa yang Yesus perintahkan, 10 orang itu pergi kepada para imam. Dalam perjalanannya, semua 10-10-nya sembuh. Tapi ada satu orang di antara mereka yang kembali kepada Yesus. Kembali kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih, bersyukur, bahkan tidak hanya sekedar mengucapkan terima kasih. Dia bersujud di depan kaki Yesus. Ingin menunjukkan betapa besarnya rasa syukur dia kepada Yesus karena sudah menyembuhkan dia. Kemudian, ketika melihat satu orang ini kembali, Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Kenapa Yesus mengatakan orang asing? Karena yang kembali itu adalah dikatakan orang Samaria. Loh, kenapa kok orang Samaria dibilang orang asing? Nah, untuk memahami semuanya yang ada di dalam kisah ini, kita perlu melihat satu-satu konteks pada zaman Yesus, terutama tradisi Yahudi pada zaman Yesus. Kenapa orang Samaria disebut sebagai orang asing? Karena orang Samaria, sebetulnya mereka adalah orang Yahudi, tapi mereka sudah tidak murni lagi. Karena mereka sudah bercampur dengan tradisi lain, darah mereka juga sudah bercampur dengan etnis lain karena perkawinan dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga mereka sudah tidak lagi dinyatakan Yahudi yang murni. Dan bagi orang Yahudi, orang yang sudah tidak murni lagi itu sudah bukan lagi bagian dari mereka. Kamu sudah bukan lagi bagian dari orang Yahudi. Dan bagi orang Yahudi pada zaman Yesus, yang sudah tidak murni itu dianggap orang asing, dijauhi, dipisahkan dari komunitas Yahudi yang lain yang masih murni. Itu hal pertama yang perlu kita ketahui. Lalu ada hal lain juga yang perlu kita ketahui. Mungkin Anda bertanya, kenapa kok Yesus menyuruh 10 orang ini pergi menunjukkan diri kepada para imam? Kenapa Yesus tidak langsung saja menyembuhkan mereka di situ? Kenapa harus meminta mereka pergi kepada para imam? Ini juga kita perlu memahami konteks pada zaman itu. Pada zaman Yesus, dalam masyarakat Yahudi, orang yang sakit kusta adalah orang yang dinyatakan terkutuk, mendapatkan hukuman dari Allah. Nah, lalu
Kalau sudah terkutuk, maka orang-orang yang sakit kusta ini itu harus disingkirkan juga dari komunitas, dari orang-orang yang normal, orang-orang yang sehat. Dia harus disingkirkan orang kusta ini. Tinggal di tempat yang terpisah sampai dia sembuh dan dinyatakan tahir. Tahir itu istilah untuk merujuk kepada orang yang sebelumnya kondisinya terkutuk, kemudian sudah balik lagi jadi normal kembali. Nah, itu yang namanya tahir. Pada zaman Yesus, otoritas atau pihak yang berhak menyatakan bahwa seseorang ini sudah tahir atau belum, itu adalah para imam. Maka menjadi masuk akal kalau Yesus meminta 10 orang kusta ini pergi menghadap para imam. Tujuannya apa? Supaya mereka nanti dinyatakan tahir oleh para imam. Karena para imamlah yang punya otoritas atau kuasa untuk menyatakan seseorang sudah tahir atau belum. Kalau mereka sudah dinyatakan tahir oleh para imam, maka kehidupan mereka dikembalikan lagi ke kondisi normal. Mereka boleh bergabung lagi dengan masyarakat Yahudi pada umumnya. Orang-orang yang dinyatakan sehat. Begitu. Itu hal yang lain yang perlu kita ketahui lagi tentang kisah ini. Nah, lalu apa yang bisa kita gali dari kisah ini, dari kisah 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus ini? Yang pertama, tadi dikatakan bahwa orang yang disembuhkan di antara 10 orang itu salah satunya adalah orang Samaria. Kenapa kok Lukas menekankan sisi ini? Kenapa harus disebutkan bahwa satu itu orang Samaria? Apa pentingnya? Apa relevansinya? Nah, yang ingin disampaikan adalah bahwa ternyata keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus atau yang diberikan oleh Yesus itu bukanlah keselamatan yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja. Keselamatan Yesus itu tidak bersifat eksklusif, hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja, untuk kelompok kami-kami saja. Buat lu enggak, tidak begitu. Keselamatan yang ditawarkan dan diberikan Yesus adalah keselamatan yang sifatnya universal, berlaku umum, terbuka untuk semua orang. Semua orang bisa diselamatkan. Tidak memandang kamu orang mana, berasal dari mana, latar belakangnya apa, etnisnya apa, dan seterusnya. Semua orang terbuka, diundang untuk masuk ke dalam keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Kalau Yesus saja punya cara pandang universal, mau membuka diri untuk semua orang, tidak eksklusif, masa kita yang adalah pengikut Yesus mau berpikir eksklusif, mau pilih-pilih? Kalau Yesus yang adalah Tuhan, guru kita, junjungan kita, punya cara pandang yang terbuka, masa kita ini yang adalah pengikut Dia tidak mau belajar untuk menjadi seperti Dia yang punya cara pandang terbuka, mau menerima semua orang tanpa memandang atau mementingkan latar belakang orang-orang yang kita jumpai. Kita diajak untuk membuka diri pada semua orang karena semua orang bisa diselamatkan bagi Tuhan Yesus. Itu adalah inspirasi pertama, pelajaran pertama yang bisa kita pegang. Keselamatan Yesus bersifat universal, terbuka untuk semua orang. Lalu hal apa lagi yang bisa kita gali dari firman ini? Saudara-saudara, kita bisa membedakan dinamika yang terjadi antara 9 orang yang melanjutkan perjalanan dengan 1 orang Samaria yang tadi balik lagi kepada Yesus untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih. Bedanya apa? Secara sekilas tentu saja kita bisa melihat perbedaannya jelas. Yang 1 orang ini itu tahu terima kasih. Sementara yang 9 orang tadi itu tidak tahu diri. Bahasa kasarnya begitu. Tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Sudah sembuh, sudah disembuhkan, dibantu oleh Yesus, tapi dia tidak ingat siapa yang menyebabkan kesembuhan itu. Siapa yang membantu, siapa yang ada di balik kesembuhan itu. Mereka tidak ingat. Yang mereka pikirkan cuma, yang penting gue sembuh. Yang penting gue dinyatakan tahir oleh para imam. Maka dia melanjutkan atau mereka melanjutkan perjalanan kepada para imam. Sementara yang satu ini, dia ingat kenapa atau alasan di balik kesembuhan dia. Siapa yang menyebabkan kesembuhan dia. Dia ingat persis. Yesus.
Maka yang terutama bagi dia bukanlah soal saya dinyatakan tahir oleh para imam. Bukanlah soal saya selamat, saya sendirian selamat. Tidak. Yang diingat oleh orang ini, orang Samaria ini, pertama-tama adalah saya harus balik lagi sama dia yang menyebabkan saya sembuh ini. Luar biasa. Kalau nggak ada dia, saya tidak akan sembuh. Inilah perbedaan dinamikanya. Yang 9 orang itu terus aja, cuek aja, yang penting saya selamat. Sementara yang 1 orang tidak berpikir demikian. Saya tahu siapa yang menyebabkan saya selamat, dan saya harus kembali kepada dia, sang penyelamat itu. Tapi kemudian, apakah berhenti di situ perbedaannya? Tidak. Kalau kita renungkan lagi lebih dalam, ada perbedaan yang jauh lebih mendasar. Saudara-saudari yang terkasih, 9 orang yang tadi berjalan cuek, lurus-lurus aja, tidak ingat kepada Yesus, itu ingin menggambarkan orang yang dulu kondisinya sehat, kemudian sakit, kemudian dia balik lagi ke kondisi sehat. Dia kembali lagi ke kondisi lamanya dia. Kondisi lama. Dia kembali menjadi orang lama. Meskipun dia sudah mengalami penyakit yang tidak mudah, setelah sembuh, ya sudah, dia balik lagi jadi orang lama. Maka rahmat yang diterima bagi mereka, berkat yang diterima oleh mereka, hanya sekadar sampai di kesembuhan fisik saja. Mereka sembuh secara fisik, tapi jiwa mereka, kepribadian mereka, spiritualitas mereka, kualitas iman mereka tidak mengalami pertumbuhan. Mereka tetap balik lagi jadi orang lama. Hanya sekarang fisiknya sembuh. Itu saja. Sementara kalau kita bandingkan dengan 1 orang Samaria yang kembali kepada Yesus, kondisinya jauh berbeda. Dia yang kembali kepada Yesus itu sebelumnya adalah orang sehat, kemudian jadi sakit. Setelah disembuhkan Yesus, dia tidak balik lagi jadi orang lama. Setelah disembuhkan oleh Yesus, dia mengalami sukacita yang berlimpah. Bersyukur atas rahmat Tuhan, menyadari rahmat itu, mengakui bahwa rahmat itu sungguh membantu saya, menyembuhkan saya. Dan dari situ dia dari rasa syukur itu dia mendapatkan energi yang luar biasa besar. Sehingga dia kembali kepada Yesus, bersyukur atas kesembuhan itu. Dan dari rasa syukur itu dia mendapatkan energi yang tambah berlimpah. Artinya, orang ini tadi dari kondisi yang lama, sehat, kemudian dia sakit, tapi sesudah disembuhkan Yesus, dia tidak balik lagi jadi orang lama, dia berubah jadi orang baru. Orang sehat yang baru. Ibaratnya, sebelumnya dia level 1, kemudian dia menghadapi tantangan hidup, kesulitan hidup, yang oleh kisah ini digambarkan sebagai penyakit kusta. Kemudian, sesudah sembuh dari penyakitnya, sesudah selesai dari tantangan hidupnya, dia naik level, jadi level 2. Berbeda dengan orang yang 9. Mereka sebelumnya level 1, mengalami sakit, kemudian yang dipikirkan hanyalah, yang penting saya sembuh, that's it. Setelah sembuh, oke, dia sembuh, tapi dia kembali lagi jadi orang level 1. Tidak mengalami pertumbuhan. Hanya mengalami perubahan fisik, tidak mengalami pertumbuhan jiwa. Tidak mengalami pertumbuhan spiritual, tidak mengalami pertumbuhan iman. Saudaraku yang terkasih, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa Yesus. Jangan yang kita ingat adalah saya berjuang, saya mengusahakan yang terbaik, terus menerus. Berjuang, bekerja. Jangan sampai hidup kita hanya dipenuhi dengan perjuangan dan pekerjaan. Di tengah-tengahnya, di sela-selanya, jangan lupa untuk menyempatkan waktu berhenti untuk istirahat, baik untuk istirahat fisik maupun untuk mengistirahatkan jiwa kita. Apa yang dimaksud dengan mengistirahatkan jiwa? Berhenti sebentar, berhenti sejenak, berdoa kembali kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Dia sadar bahwa dia sudah berjuang jauh, dia sudah disembuhkan. Dalam perjalanan dia untuk mencapai kondisi tahir itu, dia berhenti dulu. Berhenti,
kembali kepada Tuhan. Mengucapkan syukur, Tuhan terima kasih. Saya sudah sejauh ini, kalau bukan karena rahmat dari Tuhan, saya tidak akan sampai di sini. Betapa besarnya kekuatan dari rasa syukur. Maka kalau mau kita simpulkan, apa yang menjadi kunci dari pertumbuhan iman? Kuncinya adalah jangan lupa berhenti sejenak lalu bersyukur. Karena kalau kita hanya terus-menerus bekerja dan berjuang, tanpa berhenti, tanpa berefleksi, tanpa bersyukur dulu, maka perjuangan itu hanya akan sekadar jadi aktivisme belaka. Jadi aktivitas yang tidak bermakna. Ya sudah, jalan seperti biasa saja hidup, ya gitu-gitu aja lah hidup mah, nggak ada maknanya. Atau dalam bahasa orang sekarang, orang sering menyebutnya burn out. Pelan-pelan kita akan menjadi orang yang burn out. Burn out itu artinya terbakar habis. Energinya habis. Kenapa? Karena terus-menerus hanya berjuang. Berjuang itu baik. Tapi di tengah perjuangan itu perlu ada berhenti. Perlu ada istirahat. Baik istirahat fisik sekali lagi, dan istirahat jiwa. Istirahat jiwa adalah saat hening masuk ke kedalaman doa. Dan yang dilakukan terutama adalah bersyukur. Menyadari lagi sejauh ini saya sudah ngapain aja. Coba deh. Sesekali ketika kita di tengah-tengah perjuangan yang keras, kemudian kita berhenti sebentar. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ternyata kita sudah melangkah sejauh ini. Dan itu hanya bisa disadari kalau kita berhenti dulu, masuk ke dalam keheningan, berdoa, berefleksi, bersyukur. Tuhan, terima kasih, saya sudah sejauh ini. Itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang akan memberikan tambahan energi kepada kita. Itu yang tidak akan menyebabkan kita jadi orang-orang yang kehabisan energi dan burn out. Kunci dari supaya kita bisa terus-menerus bertumbuh, tidak mengalami burn out, tidak kehabisan tenaga, adalah berhenti bersyukur. Dengan demikian, ada dua pesan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah keselamatan dari Yesus bersifat universal. Semua orang terbuka, dan kita diajak untuk menjadi terbuka juga seperti Yesus. Dan pesan yang kedua adalah jangan lupa berhenti bersyukur. Dan inilah pula yang dilakukan dalam bacaan pertama oleh Naaman, seorang panglima. Dikatakan dia adalah panglima Raja Aram. Dia mengalami sakit. Kemudian setelah dianjurkan oleh Nabi Elisa untuk masuk menenggelamkan dirinya ke dalam air di sebuah sungai, dia sembuh. Itu juga yang dilakukan oleh Naaman, itu sama persis dengan yang dilakukan oleh orang Samaria yang tadi kembali kepada Yesus. Dia bersyukur, karena dia tahu bahwa selama ini dia sudah berjuang, pengen sembuh, dan kemudian dia berhenti dari perjuangannya, bersyukur dulu. Dan itulah yang ingin kita lakukan juga bersama-sama. Lalu apa efeknya? Kalau kita sudah berhenti dan bersyukur, efeknya adalah akan seperti yang dialami oleh Paulus dalam bacaan kedua. Dikatakan bahwa Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah, aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Saudara-saudari, Anda tahu siapa Paulus? Paulus itu dulunya adalah Saulus. Saulus adalah orang jahat yang mengejar orang-orang pengikut Kristus, kemudian membunuh mereka. Setelah mengalami pertobatan, Paulus berubah 180 derajat. Tuhan menggunakan orang ini untuk kepentingan yang lebih luhur, menjadi pewarta Injil ke seluruh penjuru dunia. Paulus setelah bertobat, sebelumnya dia adalah pengejar orang-orang Kristen, sesudah bertobat dia jadi pewarta yang radikal, yang total, bahkan berani mengalami aneka macam tantangan. Inilah buah dari pertumbuhan yang selalu dibarengi dengan rasa syukur. Kalau kita berjuang, sekali lagi perjuangan itu baik, tapi perlu dibarengi dengan berhenti dan bersyukur. Kalau kita bertumbuh, bersyukur, maka yang kita alami adalah seperti Paulus, mengalami transformasi dari sebelumnya Saulus menjadi Paulus. Dulu kita begini, sekarang kita begini. Kunci dari pertumbuhan sekali lagi adalah berhenti dan bersyukur.
Mari kita hening sejenak.